Program stimulus teranyar ini adalah bantuan langsung tunai atau BLT yang akan dibagikan untuk periode Oktober hingga Desember 2025. Erlangga menyebut program ini diluncurkan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta adanya pemberian tambahan BLT untuk total 35.046.783 keluarga penerima manfaat dengan anggaran sebesar 30 triliun rupiah. Erlangga menyebut BLT terbaru ini akan menjangkau 140 juta orang dengan asumsi satu keluarga penerima manfaat terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak. Selain menambah BLT, pemerintah juga menambah kuota magang nasional bagi fresh graduate atau lulusan baru. Dari tahap 1 sebesar 20.000 kuota peserta magang di bulan Oktober, maka di bulan November pemerintah menambah kuota magang sebesar 80.000 peserta. Ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya. Nah, selanjutnya juga pemerintah memberikan bantuan dalam program magang lulusan perguruan tinggi. Tujuannya agar memberikan pengalaman kerja bagi para lulusan baru, fresh graduate di dunia, baik itu di dunia usaha, industri, dan BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia. Program ini untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di berbagai sektor. Peserta magang ini gelombang pertama sebanyak 20.000 orang dan ini sudah dibuka dan mulai bekerja tanggal 20 Oktober ini. Kemudian bulan depan akan dibuka kembali dan ditingkatkan menjadi 80.000 peserta magang dan seluruh peserta magang diberikan uang saku per bulan yang besarannya sama dengan uang saku. Pemerintah meluncurkan bantuan ekonomi yang terdiri dari bantuan langsung tunai dan juga perluasan program magang nasional. Lebih lengkapnya sebagai berikut. Pemerintah menambah bantuan langsung tunai atau BLT dengan anggaran sebesar 30 triliun rupiah. Jumlah keluarga penerima manfaat bertambah 17,2 juta dari sebelumnya sebanyak 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Sehingga kini total penerima manfaat BLT sebanyak 35,46 juta keluarga. Selain menambah jumlah penerima BLT, pemerintah juga menambah kuota program magang nasional. Dari tahap 1 yang dimulai pada bulan Oktober ini sebanyak 20.000 peserta. Di bulan November mendatang, pemerintah kembali membuka kuota bagi 80.000 fresh graduate atau lulusan baru. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia Presiden Prabowo Subianto berulang tahun ke-74. Sejumlah tokoh mengucapkan selamat ulang tahun, diantaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Hari ini, Presiden Prabowo Subianto berulang tahun ke-74. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengucapkan selamat ulang tahun di sela-sela kehadirannya pada acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta di Sleman pada Jumat siang. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-74 kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semoga beliau selalu diberikan kekuatan dan kesehatan dalam kehidupan
tugas besar pemerintahan dan negara kita. Fotografer langganan istana, Darwis Triadi, juga mengucapkan selamat pada Presiden ke-8 tersebut. Selamat ulang tahun yang ke-74 Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Semoga Tuhan senantiasa memberikan berkah dan kesehatan dalam memimpin bangsa. Ucapan selamat juga diunggah sejumlah pejabat negara, di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Keuangan Purbaya Yudhiswadewa, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, dan Gubernur Jakarta 2017-2022 sekaligus rival Presiden Prabowo saat pemilihan presiden lalu, Anies Baswedan. Ada yang spesial di hari ulang tahun Presiden Prabowo yang tepat pada kemarin. Satuan Pelayanan Gizi menghidangkan menu spesial MBG, yaitu nasi goreng dengan telur ceplok yang merupakan makanan kesukaan Prabowo. Satuan Pelayanan Gizi menghidangkan menu spesial, yaitu nasi goreng dengan telur ceplok lengkap dengan buah dan susu di 38 provinsi. Hal ini dilakukan untuk merayakan ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo pada Jumat 17 Oktober 2025. Pasalnya, menu ini adalah makanan kesukaan Presiden Prabowo. Dan lihat saja, siswa dan siswi di seluruh Indonesia yang menerima pun menyambut dan menyantapnya dengan wajah bahagia. Kami pengurus OSIS mewakili semua murid SMP Kristen Tunas Daud Mataram mengucapkan selamat ulang tahun Pak Prabowo yang ke-74. Terima kasih. Tak lupa, mereka mengucapkan terima kasih dan selamat ulang tahun kepada Presiden Prabowo. Sosok Presiden Prabowo Subianto tak bisa lepas dari latar belakang dunia militer dan darah kebangsaan yang kuat. Namun di sisi lain, ia juga dikenal sebagai pecinta kucing. Presiden Prabowo yang lahir pada 17 Oktober 1951 menghabiskan masa kecil di sejumlah negara mengikuti ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo. Setelah Prabowo menyelesaikan studi menengahnya di luar negeri, Prabowo lulus dari Akademi Militer Nasional tahun 1974. Prabowo memiliki darah kebangsaan yang kuat. Sang kakek, Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, merupakan pengikut Budi Utomo, anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), merupakan pendiri serta direktur pertama Bank BNI. Sementara ayahnya, Sumitro Joyo Hadikusumo, adalah ekonom dan pernah menjadi Menteri Perindustrian di Kabinet Nasir tahun 1952 dan Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Di sisi lain, Presiden Prabowo juga dikenal sebagai pecinta kucing. Kucing kesayangannya Bobby Kertanegara bahkan kerap hadir saat Presiden Prabowo beraktivitas dan menemui sejumlah tamu kenegaraan. Masyarakat Padang Sidempuan turut merayakan ulang tahun Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Monumen Persatuan dan Perjuangan di Lubuk Naga, Padang Sidempuan, Sumatera Utara dihadiahkan sebagai bentuk penghargaan dan rasa cinta masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto. Monumen ini digagas oleh Basarudin, seorang pedagang emas yang pernah viral pada 2023 saat memberikan parfum dan cincin emas berhias berlian kepada Prabowo sebelum menjabat presiden.
Acara syukuran digelar dengan potong tumpeng dan santunan anak yatim di Monumen Persatuan dan Perjuangan. Mudah-mudahan Indonesia dipimpin oleh Bapak Presiden kita, Jenderal Haji Prabowo, bersinar di mata internasional seperti berlian. Pemirsa, program makan bergizi gratis terus digelar di seluruh penjuru Indonesia. Anak-anak pun menikmati program unggulan program Presiden Prabowo ini. Makasih ya Pak Prabowo. Pak Prabowo MBG-nya udah sampai SLP Negeri 1 Bantul, Yogyakarta. Enak banget nih Pak, sering-sering ya Pak. Anak-anak di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul, Yogyakarta akhirnya bisa menikmati makanan bergizi gratis. Mereka pun senang dan menyukai menu yang disajikan. Menu berupa ayam katsu, kentang goreng, dan buah kelengkeng ini menjadi favorit para siswa. Sementara di Depok, Jawa Barat, SPPG Sawangan tampil berbeda. Tak hanya menu MBG yang dimaksimalkan, SPPG-nya pun berhias dengan mural. Mural dibuat oleh seniman mural lokal. Mural dibuat sebagai bentuk ekspresi sekaligus edukasi pentingnya gizi seimbang bagi masyarakat. Mural di SPPG Sawangan membuktikan pelayanan publik bisa tampil hangat dan inspiratif.